Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita terus sedikit demi sedikit hari lepas hari membangun hidup kita untuk belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Tentu saya percaya bahwa Tuhan memberikan firman-Nya bukan supaya kita berpengetahuan hanya sampai pada tingkat pengetahuan. Karena kebenaran yang paling rendah adalah asumsi. Baru yang kedua adalah pengetahuan. Dan pengetahuan hanya bikin orang sombong. Kita bisa tahu banyak hal, tetapi tidak mengubah hidup kita. Kebenaran yang paling tinggi adalah hikmat. Kita mengetahui kebenaran dan mempraktekannya. Itu yang Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu muridku, kamu adalah benar-benar muridku jikalau firmanku tinggal tetap dalam kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena itu saya mempercayai bahwa kemenangan-kemenangan kita menghadapi proses adalah ketika kita mengenali kebenaran Tuhan dengan benar. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Karena itu mari penuhi hidup kita dengan kebenaran Tuhan. Dan jangan lupa hari ini kita masih membaca kitab Bilangan pasal 21 sampai pasal 22 ayat yang ke-20. Dan kita mulai membaca kitab Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-56. Dan kitab Mazmur pasal yang ke-57 ayat 2 sampai 12, dan hikmat Soleman yang kita baca hari ini adalah dari kitab Amsal pasal 11 sampai dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sana diceritakan tentang bagaimana mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Saudara boleh baca. Hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang tidak biasa. Kita akan belajar minggu-minggu ke depan bagaimana contohnya Petrus, seorang yang kawakan dalam menjala ikan. Sebagai keturunan seorang nelayan, satu hari dia bekerja semalam-malaman, kata Alkitab. Dia tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Dan ini sesuatu yang tidak biasa. Dan kita ingin belajar dengan topik ini, hal yang tidak biasa. Tapi hari ini kita ingin belajar tentang sesuatu yang tidak biasa yang sedang dikembangkan oleh banyak orang yang hidup di akhir zaman ini. Di mana saudara dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lihat, masa yang sukar, masa yang sulit. Satu keadaan, satu waktu di mana situasi itu menjadi sukar dan sulit karena manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Dan saudara perhatikan di sini bahwa hal yang tidak biasa di akhir zaman ini adalah di mana orang banyak membual. Mereka membual dan menyombongkan diri. Hal yang sebenarnya tidak lazim, hal yang sebenarnya di zaman dulu saya kecil orang dilarang untuk meninggikan diri, menyombongkan diri. Tapi hari ini orang justru mengembangkan karakter bernama sombong, membual dan menyombongkan diri. Membual itu artinya omong gede, ngomong yang luar biasa. Di atas kesombongan dia bangun. Dan ini salah satu sifat menonjol yang dikembangkan hari-hari ini, sesuatu yang tidak biasa. Kita disuguhi hari-hari ini dengan berbagai hal di sosial media, dengan istilah crazy rich. Mereka bagaimana mempertontonkan, mempraktekkan apa yang Alkitab katakan, betul-betul mereka praktekkan. Hal yang tidak biasa ini, membual dan menyombongkan diri. Lewat apa? Mereka pertontonkan dengan begitu arogan, begitu angkuh. Mereka perlihatkan jam tangan, sepatu, pakaian bermerek harga ratusan juta, mobil-mobil bermerek dengan harga puluhan miliar, dengan kata-kata yang luar biasa takabur, arogan, sampai menyatakan Tuhan pun bingung untuk membuat mereka menjadi miskin. Kata-kata yang membual dan menyombongkan diri ini sungguh tidak pantas dan sangat menjijikkan tentunya untuk didengar. Nah, mereka itu berpikir Tuhan itu seperti yang ada di otak mereka.
Mereka berpikir Tuhan itu seperti yang mereka bayangkan dan gambarkan. Seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa diatur dengan uang, dengan berpikir uang bisa membeli Tuhan. Dan ini luar biasa, hal yang tidak biasa, hal yang kita perlu belajar dari situasi ini, sesuatu yang tidak biasa, yang tidak boleh kita ikutin. Tuhan seperti yang ada di pikiran mereka, bahkan mereka menganggap Tuhan itu boleh diolok-olok, boleh dilecehkan, dianggap bodoh. Ini sebuah kebodohan besar, ketakaburan, hal yang membual, dan karena mereka tidak mengerti tentang Allah, telah membuat mereka bersikap sangat-sangat tidak pantas terhadap Tuhan. Mereka mengukur kehidupan itu hanya dari sisi lahiriah, apa yang dipakai, dinaiki, ditumpangi. Mereka mengukur hanya dari sisi berkat jasmani. Padahal saudara, satu hari apa yang kita dapatkan itu akan kita tinggalkan. Gak ada pengaruh apapun. Uang itu, dunia ini saudaraku gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekekalan, jalan yang saudara harus tempuh. Karena itu saya berdoa Tuhan menolong kita untuk bisa melihat, memandang bahwa kekekalan itu jauh dari apapun. Yesus pernah berkata, membandingkan apa artinya dunia ini kau miliki kalau nyawamu binasa. Dia mati di kayu salib bukan supaya kita kaya. Dia menyelamatkan yang lebih, yaitu nyawa kita, jiwa kita. Karena itu satu hari di Kisah Rasul pasal 8 ayat 12, Petrus ngomong gini kepada Simon, seorang penyihir, binasalah engkau dengan uangmu itu. Saya bacakan, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Simon mengira karunia Allah dapat diukur dengan uang. Jadi kesombongan, ketekaburan, kearoganan yang membuat orang mengukur Tuhan itu seolah-olah yang ada di otaknya. Tuhan seolah-olah bekerja dan bertindak karena uang. Saya beritahu, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan apapun dari kita. Karena itu salah besar jika kita berpikir Tuhan itu seperti yang kita pikirkan. Kita perlu belajar bagaimana harusnya kita bersikap di hari-hari yang luar biasa ini, agar kita tidak gegabah dan sembrono dengan sikap dan tindakan serta kata-kata kita. Tuhan melihat setiap pribadi kita, kata-kata kita, hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan lebih melihat pribadi kita daripada apa yang kita miliki, pencapaian kita atau apa saja. Karena satu waktu, satu hari, tidak ada apapun dan siapapun, tidak ada yang bisa membela saudara, bahkan orang yang terdekat dengan saudara. Ketika saudara berhadapan satu hari dengan Tuhan, hanya tinggal saudara dan Tuhan. Manusia ditentukan satu kali mati dan akan menghadap pengadilan Tuhan. Tidak ada siapapun lagi. Tidak yang bisa bela saudara. Harta, kekayaan, uang, jabatan, pangkat. Orang-orang ini sudah suatu hari akan berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati pikiran, Tuhan melihat pribadi orang ini. Karena itu kita perlu belajar hal-hal yang tidak biasa ini di tengah-tengah situasi sekarang ini, supaya kita tetap menjaga betapa pribadi kita harus jaga dalam kesucian, kekudusan. Petrus mengingatkan bahwa langit dan bumi akan lenyap, anasir-anasirnya akan terbakar. Betapa suci, betapa salehnya kita harus hidup sebagai pribadi anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Kejahatan akan semakin meningkat, kegelapan akan semakin gelap, tetapi terang Tuhan akan terbit atas kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Biar kami belajar dari hal-hal yang aneh dan tidak biasa hari-hari ini. Biar kami menjaga hati kami untuk tidak marah dengan orang-orang yang berhasil, tidak iri, tidak dengki. Biarlah hati kami tetap tulus. Tuhan, biarlah firman-Mu selalu menjagai hidup kami, perkataan kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Karena darah Yesus, karena kematian Yesus di atas kayu salib. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.